Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena kalian hari ini sudah mau hadir dalam kesempatan kita kali ini. Kita akan membahas yaitu tentang bimbingan dan konseling. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Bambang Sri Buditno, bisa dipanggil Pak Bambang atau Pak Bambang. Eh, Sekarang di sini kalian perkenalan dulu ya. Dari yang sebelah sana deh. Siapa namanya? Nama saya Lelo Kaviani, biasa dipanggil Dewi. Ya. Nama saya Dewi Sultan, biasa dipanggil Dewi. Oh iya. Oke, sekarang Riri sama Dewi ya. Iya Pak. Nah, hari ini Bapak ingin bertanya dulu sebelumnya. Kalian sudah pernah melakukan layanan bimbingan dan konseling atau belum? Belum Pak. Udah Pak. Oh, ada yang belum, ada yang sudah nih. Ya. Kalau gitu, ya Bapak akan melakukan terstrukturan dulu ya. Karena ada yang belum pernah nih. Jadi, bimbingan dan konseling itu ada jenis-jenis layanannya ada 10. Dari pertama layanan orientasi, layanan informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten. Terus yang paling udah kalian pasti pernah dengar deh namanya bimbingan apa? Individu, konseling individu. Terus ada bimbingan kelompok, ada konseling kelompok, dan 3 layanan advokasi, mediasi, dan konsultasi. Nah, untuk kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan layanan informasi kepada kalian. Tujuan dari layanan informasi itu yaitu kita akan membahas perihal masalah-masalah yang terkini yang sedang marak dibicarakan, gitu, informasi-informasi yang dapat membantu kalian untuk mengembangkan 4 aspek, yaitu aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir kalian, gitu. Dan pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas, ini sudah Bapak tentukan, yaitu tentang bullying. Gimana? Kalian sudah ada yang pernah dengar atau tahu nggak bullying itu apa? Iya pernah dengar Pak, tapi belum tahu jelas. Kalau setahu kamu bullying itu apa? Mata-matain. Oh gitu. Jelek-jelekin teman Pak. Oh ya betul. Jadi gambarannya seperti itu ya, udah punya gambarannya ya. Ya, untuk manfaatnya sendiri, kenapa hari ini kita bahas tentang bullying? Karena ya sampai detik ini kasus bullying itu masih banyak ya, terjadi di manapun, di masyarakat, di lingkungan rumah, di sekolah gitu. Ya pastinya kita harus berusaha dan berupaya sebisa mungkin agar kasus-kasus bullying itu berhenti dan sebisa mungkin tidak terjadi lagi. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum kita melakukan kegiatan inti, Bapak akan menjelaskan asas-asas sedikit ya. Yaitu yang pertama adalah asas kegiatan. Dalam bimbingan dan konseling itu, yang pastinya ada asas kegiatan, yaitu teman-teman di sini harus proaktif dalam, ya pokoknya dinamikanya harus selalu berjalan gitu ya. Nanti juga ada diskusi dengan teman sebelahnya, dan aturannya gini, kalau ada yang mau bertanya angkat tangan dulu ya. Ya, oke, udah paham semua? Udah Pak. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kita ada baiknya kita berdoa dulu ya. Gimana, ada yang mau memimpin doa? Kok pada gila-gila? Ini yang ini aja nih. Ya, Deriri, ayo coba bikin doa. Berdoa dalam hati masing-masing mulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih ya. Untuk pertama, penyajian materinya, kita akan menonton melalui media video. Ya, bentar ya. Di sini Bapak akan menampilkan 2 video. Yang pertama adalah kekerasan di sekolah. Silahkan disimak ya, nanti kita akan berdiskusi. Itu kemarin Pak. Kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah
kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurut ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan lain-lain. Sebagai contoh, bila ada anak yang terjadi terlalu berlebihan, biasanya orang di sekitarnya akan mengatakan lainnya dengan perkataannya. Ada pula mereka yang merasa asing buat si anak itu berlebihan. Biasanya, mereka yang mempunyai rasio berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Zaman pun berubah. Kekerasan itu bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, yang berwajib, atau di persidangan, bisa sampai akhir di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Ya, baik. Untuk video pertamanya sudah selesai ya. Gimana tanggapan teman-teman dari video yang tadi sudah disimak? Sedih Pak, Sedihnya kenapa? sedihnya sampai ada korban karena banyaknya pembulian itu. Iya, betul. Jadi pembulian itu dampaknya sangat luar biasa ya. Si korban itu kita bisa membayangkan tuh bagaimana si korban itu sangat terluka perasaannya, sangat menderita hingga sampai ada yang bunuh diri seperti itu. Dan itu benar-benar terjadi. Jadi seingat Bapak, tahun lalu pun ada di sedekat sini ya, kalau nggak salah di SMP di daerah Ciracas gitu, ada tuh murid anak SMP perempuan, itu dia sering dibully oleh teman-temannya, dan dia tuh sering nggak enak badan, dia sering sakit gitu, dia malas untuk sekolah, dia sering ke ruang UKS karena dibully itu, dan pada akhirnya ya dia mungkin mentalnya nggak kuat, dia menyerah, akhirnya dia lompat dari lantai 3 sekolahannya. Itu live, dia sebelum melompat dia melakukan video streaming, dia mengirimkan pesan singkat ke teman-temannya semua gitu yang membuli dia, pokoknya semuanya dia kirimin, dikira mungkin bercanda, kalau teman-temannya itu justru mendorong dia gitu, lu nggak bakal berani gitu. Yang pada membuli itu ternyata bener, dia lompat bunuh diri. Kan sangat disayangkan ya, prihatin sekali kalau sampai seperti itu gitu. Mereka juga umurnya kan masih kecil-kecil, ya siapa yang mau disalahkan kalau gitu kan, segala ya semuanya kita ikut andil, kita ikut berperan. Ada lagi yang mau ditambahkan, coba gimana Dewi tentang video barusan? Kasihan Pak. Kasihan dia. Ya iya, pasti. Apalagi kalau sampai seperti tadi ya, bagaimana perasaan orang tuanya yang ditinggalkan gitu. Ya, kita lanjut ya ke video yang kedua. Iya Pak. Kalau ini gimana kita akan mengenal ya kriteria bully itu apa sih gitu. Jadi kita paham betul apabila ada pembulian di sekeliling kita gitu.
udah cukup jelas belum dari video tadi? Kan tadi udah dijabarin tuh ya, ada kategorinya apa saja, terus jenis-jenis pembuliannya apa saja, dan ciri-ciri korban itu seperti apa. Nah, ini gini ya, pada intinya bullying itu terjadi bisa secara individu atau kelompok. Kalian pernah lihat ya di sekeliling kalian ada yang dibully, baik itu individu atau kelompok? Kenapa? Nah, kalau Dewi pernah nggak? Paling kata-kata gitu termasuk Pak. Ngata-ngatainnya, oh nanti kita bahas lebih lanjut ya, ngata-ngatain ya. Ya, dari individu atau kelompok, pernah melihat salah satu atau dua-duanya? Salah satu Salah satu. Lebih banyak yang mana? individu. Yang individu. Gitu. Nah, untuk keduanya, turunan dari itu. Mereka itu pastinya menyakiti ataupun mempermalukan, benar nggak? Tadi seperti ngata-ngatain, ya. Dan itu terjadi secara berulang-ulang. Kalau itu mungkin, kalau hanya mengatain atau itu terjadi karena konflik, jadi bullying itu berbeda ya sama dengan konflik ya. Atau misalkan ada masalah gitu dengan temennya, dan dia spontan, dia ngatain, mungkin emosi gitu. Itu tidak termasuk bullying. Itu mungkin hanya kebiasaan-kebiasaan buruk, jadi yang mungkin kurang pola pendidikannya gitu, jadi dia mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas gitu. Kalau bullying ya itu terjadi secara berulang-ulang karena mereka baik individu atau kelompok ini, mereka tuh sangat menikmati perilaku bullying itu sendiri gitu. Mereka punya kepuasan dengan melihat korbannya menangis, atau korbannya reaktif pokoknya, ataupun marah dan sebagainya. Mereka tuh sangat menikmati itu justru gitu. Itu diulang-ulang terus sampai mungkin ya hingga dari mulai sekolah sampai lulus, bahkan setelah itu pun mereka kalau bertemu ya tetap gitu. Itu ngeri banget ya. Jadi untuk perkembangan anak apalagi masih di usia kalian gitu, masih pelajar ya, itu riskan banget. Sampai sini gimana? Ada yang mau ditanya nggak? Saya mau nanya Pak, Ya. kalau misalnya saya kan punya teman namanya Ya. Nida, terus dia tuh sering banget dipanggilnya Nidut karena badannya gendut. Tapi saya tuh merasakan tadi kan yang di video pertama tuh ada kan sebagai pihak yang melihat gitu. Saya tuh yang melihat. Terus saya tuh merasa risih itu ngapain sih panggil gendut gitu kan, maksudnya ya orang tuh bebas lah mau punya badan kurus atau gendut gitu. Tapi teman-teman saya tuh namanya Nidut gitu. Terus ya udah saya kan bilang kenapa nggak marah gitu, nggak apa-apa biasa aja. Si Nidutnya tuh nggak merasa itu, tapi saya yang melihat tuh kayak ya ampun ngapain sih ngata-ngatain gitu loh. Terus gimana gitu kalau kayak tuh termasuk bully atau enggak, soalnya kan saya dari pihak yang melihat tuh itu termasuk kategori bully kan kalau tadi Bapak lihat. Karena berlangsungnya terus-menerus kan. Oh iya. Dan itu yang melakukan itu hanya satu orang saja atau banyak? Banyak ya. Tapi Riri sendiri nggak termasuk kan? Enggak. Nah iya, alhamdulillah kalau gitu. Iya, jadi gini di sini. Riri sudah benar gitu. Itu benar, itu termasuk kategori bully karena membuli secara fisik. Untuk dari video tadi kan sudah jelaskan kan macam-macam bully. Coba ingat nggak tadi apa saja? Fisik, Verbal ya. Satu lagi relasional. iya betul, jadi ada 4 kategori itu jenisnya ya. Jadi pembulian secara fisik tuh ya, dari fisiknya itu verbal ya, kalau yang tadi sepertinya itu masuk ke kategori verbal dengan perkataan gitu. Ya menghina bentuk tubuhnya gitu, padahal kan nggak pantas ya kita seperti itu gitu kan. Itu kan semua ciptaan Tuhan, jadi nggak boleh lah dihinain seperti itu. Kalau pembulian fisik nih parah juga kan, dia ada yang melukai sampai secara fisik seperti memukul, menendang. Pernah ngeliat nggak ya seperti itu di sekolah gitu? Saya pernah mengalami Pak, tapi itu sebenarnya bukan gimana ya, itu lebih kayak ke senioritas gitu. Kalau senioritas itu termasuk pembulian bukan Pak? Karena kan misalnya nih kita dipanggil kayak sama kakak kelas gitu kan, terus kita tuh disuruh terus kalau kita ngomong kita tuh dikatain kayak dasar lu misalnya apa kata-katanya gitu, gitu aja nggak mau gitu, misalnya cewek murahan apa segala gitu kan. Terus ya iya maksudnya dari itu bukan kayak sendiri, itu tuh kelompokan kayak gitu itu Pak. Pun dari pihak sekolah juga nggak menindaklanjuti hal itu gitu. Jadi kita sebagai adik kelas tuh harusnya gimana, kan kita kan nggak tahu, maksudnya kita kan menjadikan kakak kelas itu panutan kita, tapi kenapa seperti itu
dari pihak sekolahnya itu sendiri kenapa tidak ada, menurut kamu tidak ada tindak lanjutnya? Apakah emang pada takut belum ada yang melapor atau seperti apa gitu? Iya takut karena kan diancam awas ya kalau ngomong sama guru-guru gitu. Terus setiap kalau ada yang ngomong tuh herannya pasti tahu kakak kelasnya lu pasti ngomong ya kayak gitu, dan kita tuh benar-benar kayak takut banget. Dan kalau ketahuan misalnya nih kita ketahuan, Iya. terus kita tuh disuruh besok aja ke temen lo 5 orang gitu, kalau enggak lo so abis nanti gitu di mana kayak digituin. Ya kalau benar terjadi seperti itu, baiknya gimana ya? Harus ada yang mulai sih, harus ada yang berani gitu. Dan Tapi itu takut pak, orang diancamnya kayak gitu, teman saya pernah sampai masuk rumah sakit gitu pakai botol gara-gara kayak gitu. ya ampun, ya itu dia gimana ya? Ya sulitnya di situ, makanya hingga sampai ini kita guru-guru selalu memberitahukan mengenai layanan informasi seperti ini supaya menekan angka bullying itu sendiri gitu, supaya memberikan pemahaman pada siswanya bahaya bullying. Tapi kenyataannya di lapangan memang seperti itu. Ada ya, masih ada beberapa sekolah yang seperti sekolah di sebelumnya itu ya, praktek-praktek bullying itu masih sangat banyak, marak gitu. Ya sebenarnya ya harus di situ pihak sekolah sebenarnya harus tanggung jawab penuh, apalagi kalau sampai ada yang masuk rumah sakit seperti itu ya. Cuman mungkin kurang informasinya dari anak-anak itu sendiri gitu, karena anak-anak itu sendiri takut. Gimana untuk kita harus ya iya mau nggak mau untuk memutus rantai bullying itu sendiri, kita harus punya keberanian yang luar biasa gitu. Misalkan kalian misalnya kamu sendiri, kamu tahu nih, oh kok kalau kita lapor ada kakak kelas tahu ya seniornya, berarti kan di antara kalian ada nih yang bocor seperti itu. Jadi harus pintar juga, harus cari celah, cari kesempatan untuk melakukan pelaporan itu ke pihak sekolah gitu. Jangan sampai ada yang tahu. Mungkin kamu punya, oh saya mau ketemu guru BK nih, mau bahasnya soal misalkan soal karir, bimbingan karir gitu. Ada ntar di situ kamu cerita juga perihal itu gitu. Gimana? Tapi itu harusnya yang setimpal dengan pelakon itu apa sih Pak? Maksudnya dari pihak sekolah terus harusnya kayak gimana kalau misalnya ada muridnya yang seperti itu gitu. Terus sama ini kan cuma kayak dikasih peringatan, mungkin guru BK tahu, pihak sekolah tahu, cuma sama ini cuma dikasih peringatan gitu, nggak pernah ada intinya nggak ada yang buat jerah gitu ya, untuk penanganan itu sendiri gitu. Ya. Nah itu dia sulitnya di situ, karena ya di dunia pendidikan itu sendiri kita selalu berupaya dan nggak pernah berhenti, nggak pernah nyerah gitu untuk memperbaiki kondisi-kondisi gitu. Cuma kan gini, dari tahun ke tahun, nah itu rantai bullyingnya tidak terputus gitu. Selalu ada yang ibarat melestarikan budaya buruk itu gitu. Karena kalau ada satu angkatan ada yang berani untuk melawan itu, untuk tidak melakukan seperti itu, ya udah, insya Allah untuk kebelakangnya akan terhenti gitu. Seperti kayak tradisi seperti itu, tapi tradisi yang buruk, yang negatif. Yang sekolah pastinya berupaya, tapi kan iya ada poin-poin skorsing, udah semua kan, udah pemanggilan orang tua, tapi kan buktinya dari tahun berikutnya si korban itu sendiri yang tadinya korban di kelas, begitu dia di posisi kelas dia melakukannya lagi gitu, rantainya tidak terputus gitu. Jadi kita di sini pun ini kegiatan ini juga termasuk dalam upaya untuk memutus rantai bullying ini. Ya, gimana, udah paham? Paham Pak. Ada lagi yang mau ditanya nggak? Kok Dewi gimana? Udah. Jadi itu tadi ya, ini kan udah dapat nih konsepnya bullying, kita udah tahu nih. Oh, jadi kita bisa melihat di sekeliling kita, bully itu yang seperti apa sih gitu. Oh, bully ada nih individu atau orang yang berkelompok, terus dia melakukan, dia menyakiti atau mempermalukan temannya, dan itu dilakukan yang berulang-ulang. Nah itu udah termasuk kategori bully, dan kita harus tanggap, harus cepat tanggap, kita harus merangkul korbannya, dan kita harus melaporkan itu, kita nggak boleh diem aja gitu. Tapi kalau kayak tadi Yuli bilang, kalau orangnya aja fine-fine aja, gimana Pak yang tadi Yuli? Oh, yang tadi Mida itu dikali gendut gitu ya. Oh, kalau itu gimana ya? Itu kan kayak jadi itu kayak panggilan jadi kayak dia gitu ya. panggilan khasnya. Ya, nah itu dia. Sebenarnya kalau orangnya legowo, kalau orangnya ya dia udah mengerti dirinya, sudah menerima, oh diri saya yang memang gemuk gitu. Pun
palingan kalau iya paling kalau dirinya mah udah terbiasa, udah ikhlas ibaratnya. Yang reaktif itu justru sekelilingnya gitu kan, atau apalagi orang tuanya, mungkin orang tuanya sangat tidak terima kalau anaknya dikata-katain seperti itu gitu. Tapi itu kan mungkin apalagi kalau di anak-anak ya, di anak minor itu masih ya sering ngolok-olok, ngejek-ngejek, itu masih kenakalan yang wajar gitu. Tapi kalau untuk di luar itu sebenarnya panggilannya seperti yang menjurus ke kayak yang ragunan, hewan-hewan gitu atau apa gitu, itu ya udah mungkin kita harus lapor juga gitu. Kalau cuma nindut-nindut kan seperti panggilan khasnya gitu, malah mungkin yang memanggil dia seperti itu hanya orang-orang yang terdekatnya. Kalau orang yang nggak kenal banget ya nggak mungkin lah. Iya gitu, jadi dia udah terima kondisi itu, udah biasa aja Berarti gitu. itu nggak termasuk bullying Pak kalau udah kayak gitu? Enggak, karena tergantung orangnya nih. Nah kan tadi kan udah dijelaskan ciri-ciri korbannya seperti apa. Kalau nggak, dia tidak mengalami ciri-ciri itu, ya dia berarti bukan korban bullying, ya otomatis seperti itu gitu. Tadi masih ingat nggak ciri-cirinya apa saya? Yang ngurung diri, Iya. emosi, suka nangis, Betul. Lagi, ini coba. sering tidur, Ya betul. bolos. Ya oke, ya bapak ulangi ya. Itu jadi pertama itu ya korban bullying itu seperti tadi misalkan si Nida tadi ya. Misal ini melihat Nida dipanggil tidur oleh teman-temannya. Kemudian dia terlihat perilakunya berubah, terus aktivitasnya terganggu, dia menjadi perilakunya negatif. Apa dia gampang emosi, gampang marah, atau gampang menangis seperti itu. Oh udah merasa ciri-ciri pertama nih gitu. Terus dia lihat lagi ciri-ciri keduanya, apakah dia menjadi penakut, mudah merasa takut gitu, seperti dia dengan dipanggil seperti itu dia merasa takut, kayak seperti terancam gitu. Kalau enggak, ya berarti enggak gitu. Kalau iya, kita lihat lagi apakah dia menarik diri dari lingkungan pertemanannya gitu. Tadi misalnya sama Riri sering ngobrol, sering deket, tiba-tiba enggak nih sejak dia dikata-katain seperti itu gitu. Oh udah masuk tuh ke ciri-ciri korban bullying yang ketiga gitu, udah lumayan parah berarti kan. Terus penurunan minatnya, dia nggak mau sekolah tuh, udah sampai berdampak seperti itu ya, cuman gara-gara bully secara verbal gitu. Dia nggak mau sekolah, dia malas beraktivitas dan sebagainya. Oh itu udah kondisi yang udah lumayan parah gitu. Nah terus yang selanjutnya, iya yang terakhir, apalagi kalau dia mengeluh dia sampai sulit tidur, biasanya iya dia tuh punya kecemasan yang sangat berlebihan, stres, tidak sampai seperti itu, insomnia itu bahkan sudah masuk ke dalam gejala psikis depresi ya. Itu sudah ya udah penyakit yang lumayan berat, penyakit psikis yang berat gitu. Dan parahnya puncaknya itu bisa berdampak seperti yang video pertama tadi, dia kalau tidak tahan mentalnya dia bisa bunuh diri gitu. Jadi kita nih sekarang udah paham nih bullying itu apa. Jadi kita udah bisa peka nih melihat ke sekeliling kita, ke lingkungan kita. Kalau ada terjadi bullying atau kita pun kita sendiri mengalami bullying, kita mengalami tindakan-tindakan yang ya kurang menyenangkan lah dari sekeliling kita. Bukan karena kita berkonflik ya, bukan karena kita sedang ada masalah dengan orang gitu. Tapi itu dilakukan berulang-ulang gitu. Nah itu kita bisa, oh gue nggak dibully nih gitu. Gue harus apa ya? Gitu. Nah, kalau di sekolah kan jelas ya, namanya kita harus apa bisa mulai kelas, bisa membentuk BK, gitu. Nah, ya. Jadi intinya kita yang sudah mendapatkan layanan informasi ini, kita harus lebih percaya buat melihat lingkungan kita, buat lingkungan pertemanan kita gitu. Kita harus berupaya penuh, berusaha sekuat tenaga agar rantai bully tadi itu bisa terputus gitu. Nah sekarang Bapak ingin memberikan tugas ya, setelah materi yang telah Bapak berikan, ini Bapak minta bagaimana tindakan kalian apabila ada teman atau sahabat kalian ya. Apabila ada teman Atau sahabat kalian atau bahkan keluarga kalian yang mengalami bully, jadi ya kalian punya teman, kalian punya keluarga gitu, punya sahabat, jadi dia itu curhat kepada kalian gitu. Sekarang kalian udah paham nih tentang bullying gitu,
gimana kalau ada teman kalian seperti itu gitu, tiba-tiba curhat, gue mengalami perlukan ini seperti ini gitu. Jadi apa tindakan kalian gitu, tinggal tindakan konkretnya gitu. Itu yang sudah kalian pahami. Ya bakal kasih waktu 5 menit ya. Ini tugas individu atau kelompok, Kak? Boleh diskusi, jadi diskusi sama teman sebelahnya. Jadi ntar hasilnya salah satu dibacain ke depan. Apa nih? Ya. Mereka mau belain ikut-ikut sih ya. Gimana? Udah belum? Sudah, Pak. Yaudah dari situ aja deh bacainnya. Oh, pada malu maju depan ya. Yaudah coba perwakilannya siapa? Dong dibacain. Saya, Pak. Ya Dewi silakan. Yang pertama, merangkul, memberi semangat atau motivasi agar dia tetap semangat. Jadi, walaupun dia dibully di kelas, kita tetap ya temenin lah gitu, jangan dikucilin. Oh, tetap masih dia semangat. Soalnya kalau kayak di film-film, biasanya kalau kita bantuin, nanti kita ikut dibully, Pak. Itu gimana Pak? Gimana cerita apa? Kebanyakan nonton film soalnya kalau film seperti itu. Terus yang kedua, pasti melapor ke wali kelas atau guru BK. Karena biar kalau kita sama-sama temen, lu jangan kayak gitu, pasti bakal berantem. Kalau misalnya sama yang di atas sama guru kan dia pasti agak segan, gimana teman kita tuh pasti agak segan. Jadi lebih baik melaporin ke wali kelas atau ke guru BK. Nah itu menurut kami. Ya sudah tepat, betul sekali ya. Nah jadi gini, kalau kita merangkul tapi kita terlihat sama mencolok gitu ya, kita seperti menamai gitu, membela. Iya, ada kemungkinan kita ikut dibully, kecuali kita memang sosok yang kuat gitu, bisa di kelas gitu. Kita yang cukup didengar, cukup dipandang gitu. Ya betul, kita sosok yang yang dipandang di teman-teman gitu. Ya sosok yang kuat lah gitu. Kalau kita bukan, ya kita tidak punya keberanian sebesar itu, ya benar konsepnya seperti ini, kita melapor ke pihak yang lebih di atas, lebih kuat dari kita gitu. Ya siapa, bisa guru, bisa wali kelas. Dan kalau yang di rumah seperti gimana? Kalau saudara kalian mengalami bullying? Kalau saudara yang melapor ke orang tua pasti curhat sama orang tua, Pak. Jika ada orang tua yang Iya betul sekali. Nah, tapi mungkin si saudara kalian itu sendiri, si anaknya sendiri mungkin agak takut gitu ya. Nah iya, kita harus beri motivasi dulu, kita harus memberi dorongan dulu gitu. Kalau benar-benar dia masih takut, tapi kita melihat kondisi dia tuh sudah sudah memprihatinkan lah, dia sudah dibully. Ya iya, kita lihat, oh dia kasihan ya dibully terus gitu. Kita bisa melakukan tindakan inisiatif sendiri gitu. Tapi dengan permisi, yang minta izin dulu, gimana kalau gue aja ngomong deh, kalau lo berani gitu. Iya seperti itu ya. Baik, Bapak rasa cukup materinya hari ini. Ya luar biasa, kita tepuk tangan ya. Nah, jadi Bapak nilai udah cukup mengerti nih ya, udah paham lah tentang bullying ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak ucapan sebelumnya atas pertemuan kita hari ini, ya luar biasa banget ya. Ya intinya kesimpulannya gini,
dimanapun kita berada, kita harus pandai menempatkan diri. Kita harus peka terhadap lingkungan kita, apalagi lingkungan pertemanan sekarang ya, baik di rumah maupun di sekolah. Gitu. Apabila ada hal-hal negatif seperti bullying ini memang benar-benar penyakit ya. Ya kita harus berupaya sekuat tenaga untuk menghapuskannya dari lingkungan kita. Gitu. Seperti itu ya. Ya, akhir kata, ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.